Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita kedatangan motor CB150 yang kata orang nih Hello Kitty gitu ya. Nah, motor ini datang dengan keluhan suara berisik parah banget nih. Waduh, ini mah parah banget, Cok. Ini mah parah banget, guys. Suaranya, guys. Ini mah bukan Hello Kitty, ini mah Hello Kitty kurang jajan. Nah, tapi kita masih belum tahu untuk suaranya itu berasal dari mana dan apa penyebabnya. Jadi langsung saja kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu pada perbodian dan perkabelan duniawinya terlebih dahulu ya, guys. Dan proyek kali ini dipegang sama Dokter Adang andalan kita, anjas. Dan dibantu oleh Dokter Henry andalan kita juga, anjas. Teamwork. Nah, selanjutnya kita lakukan pemisahan terlebih dahulu antara rangka dan permesinannya biar memudahkan proses pembongkarannya ya, Besti. Nah, ini dia tampilan permesinannya setelah dipasang ke engine mountingnya. Dan terlihat emang permesinannya tuh udah capek banget, guys. Motornya pekerja keras banget ini mah. Tapi nanti kita akan lakukan pengecekan kondisi di dalamnya. Gimana hasilnya kita lihat nanti. Oke? Nah, kita buka terlebih dahulu untuk bagian permagnetan duniawinya. Lalu kita buka kopetnya dan kita coba cek buat antek-antek permesinan sekilas aja. Dan pasti kita coba colek-colek ya, guys. Dan ternyata mesin olinya tuh udah kering banget. Dan terlihat pas kita colek-colek olinya udah mengering banget. Pantas saya tadi suaranya kayak gitu ya, guys ya. Kayak suara raket yang nggak pernah didengar. Nah, dimana seharusnya ini bagian permesinannya tuh harus terlumasi dengan baik sama oli. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kalau misalnya kita tempelin ke jari, itu kerak-kerak olinya tebel banget ya, guys ya. Oke, jadi langsung saja kita lakukan pembongkaran pada bagian permesinan dimulai dari bagian head sampai ke bagian bloknya dan kita analisa bareng-bareng. Dan untuk bloknya itu masih standar dan udah ada bagian yang ngegentong karena kurang pasukan oli yang bisa bikin ngebul tipis. Tapi ini mah jangankan kurang oli ya, guys ya. Ini mah suaranya udah gede kayak gitu, anjay. Knalpot Arrow sama SC Project juga kalah berisiknya. Dan untuk pistonnya ini masih standar dan ring pistonnya udah macet. Dan ini juga bisa bikin motor tuh jadi ngebul-ngebul tipis ya, guys. Jadi solusinya nanti kita akan ganti pakai yang baru. Dan di pistonnya terlihat pula oli yang menempel udah kental banget ya, guys. Dan seharusnya itu udah diganti ini mah. Tapi ya gimana ya ownernya ya? Tapi seenggaknya ownernya udah sadar lah, guys ya. Makanya dia kesini. Nah, buat kalian nih, jangan sampai motor kalian kayak gini dulu baru buat diservis ya, guys ya. Lalu untuk tunjukkan ketangnya udah ambles seadanya. Kalian bisa lihat tanpa dites juga udah mendem banget. Harusnya tuh nggak kayak gini. Kalian bisa cari lihat di Google lah atau nih diedit nih. Nah, orinya tuh kayak gini nih. Jadi ini adalah salah satu penyebab motornya jadi bunyi berisik. Jadi kita akan lakukan pergantian dengan baru untuk part-partnya, guys. Lanjut kita beralih ke bagian headnya. Dan untuk headnya ini masih standar dan kondisinya udah rungkat parah, guys. Udah banyak bagian dudukan yang nokennya udah kemakan. Terus kelihatan juga kalau misalnya olinya udah kurang bagus. Lalu untuk noken asnya ini masih pakai yang standar dan kondisinya udah kemakan juga. Ini yang bikin motor jadi berisik juga ya, guys. Disebabkan oleh pasokan oli yang terhambat. Nah, ini dia biang keroknya berasal dari sini, guys. Yaitu tutup rumah kopling yang udah kemakan. Karena terlalu lama gak diganti, jadi bikin gram-gramnya itu rontok. Lalu filter olinya itu kesumbat. Lalu si olinya tuh nggak bisa naik ke bagian permesinan dan alhasil kalau mesin dipakai dalam keadaan oli yang minim terus dipakai terus-terusan, akibatnya jadi begini, guys. Yang masalahnya harusnya cuma dari kampas kopling aja, tapi karena dibiarin jadi bisa ngerembet kemana-mana. Dan untuk si kampas koplingnya juga udah habis. Nanti kita akan lakukan pergantian pakai yang baru. Begitupun juga kampas koplingnya. Dan untuk permagnetannya masih aman sentosa ya, guys. Cuma kotor karena oli yang udah jelek aja. Nanti kita akan lakukan pembersihan secara menyeluruh. Dan untuk bagian spoolnya juga masih aman nih, Besti. Nah, kita akan melakukan pengecekan lebih lanjut lagi biar masalahnya benar-benar tuntas. Jadi kita akan lakukan pembelahan crankcase-nya, guys. Wah, udah di Johan Garage mah udah tenang dah. Kalian bisa nunggu di ruang AC sambil tidur, bangun-bangun tinggal pulang ya, guys ya. Tinggal bayar, pulang ya. Jadi untuk krukasnya ini masih standar, tapi karena krukasnya itu ada jalur oli juga, dikhawatirkan gram-gramnya juga mengendap di kalengnya. Jadi untuk nantinya kita akan mengganti kalengnya aja. Untuk bagian rasionya alhamdulillah masih aman sentosa ya, Besti. Paling kita akan lakukan penggantian karet balancernya aja. Jadi langsung aja kita infoin ke ownernya tentang kondisi motornya dan part-part apa aja yang kita ganti. Dan biasanya di Johan Garage ini kita juga lakukan edukasi tipis-tipis buat perawatan motor ya, basic. Oke, jadi langsung saja kita lakukan pembersihan secara menyeluruhan pada bagian permesinannya sampai kinclong. Pokoknya mah udah tenang baik di sini mah. Namanya juga Johan Garage, guys. Johan Klinik, bukan Johan Garage doang, guys. Ini kalau bisa buka beauty clinic juga buka, guys. Lalu untuk kaleng krukasnya kita lakukan pergantian pakai merek Motomeru. Dan pastinya kita ganti di jok latte, guys. Dan untuk karet balancernya kita ganti baru pakai merek Suzuki andalan kita. Dan setelah
setelah itu kita rakit lagi untuk bagian crankcase secara keseluruhan. Lanjut ke bagian kopling. Untuk karet bak kopling kita ganti baru pakai merek Honda. Dan untuk karet koplingnya kita pakein merek SKO. Dan untuk kapas koplingnya kita ganti baru pakai Daytona. Untuk rumah koplingnya kita ganti baru pakai kepercayaan kita, yaitu RX7 Racing. Dan langsung saja kita lakukan pemasangan pada bagian perkoplingan duniawinya secara keseluruhan. Dan setelah itu langsung saja kita tutup untuk bagian koplingnya. Lalu untuk bagian pistonnya kita ganti baru pakai film oversize 50. Dan untuk bloknya kita lakukan pengkorteran dan penghuningan terlebih dahulu ya guys, biar si pistonnya itu bisa masuk dengan mulus dan aman. Dan untuk headnya kita ganti baru satu set dengan noken dan juga pelatuknya. Jadi ini adalah head copotan ya guys, karena emang udah cari head yang ori itu susah banget buat CB ini. Tapi tenang aja, kondisinya udah kita pastiin itu aman semua. Dan ini adalah bentuk noken AC yang udah satu set sama headnya. Nanti akan kita lakukan pemasangan untuk headnya. Jadi kita lakukan proses gear clap terlebih dahulu sebelum kita lakukan pemasangan, untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi adik-adik. Dan untuk seal clapnya kita ganti baru pakai Suzuki andalan kita. Lalu setelah semua sudah siap dan aman, dan langsung saja kita lakukan perakitan kembali keseluruhan pada bagian permesinannya, dimulai dari blok sampai headnya. Dan tidak lupa kita kencangkan pakai kunci torsi agar kaki-kakinya itu jauh lebih presisi ya guys, sehingga mesin jadi lebih aman dan awet. Dan langsung aja kita lakukan pemasangan bagian noken asnya, dan tidak lupa kita setel untuk sim-simannya biar presisi ya guys. Dan untuk bagian magnetnya itu kita langsung pasangan kembali tentunya setelah dilakukan pembersihan. Dan lanjut kita lakukan scanning ECU untuk mengecek sensor-sensor apakah ada kerongkatan, dan alhamdulillahnya mesinnya masih aman sentosa ya guys. Dan langsung saja kita lakukan cek sound. Guys, jadi kita barusan kelar nih buat proses servis besar motor CB 150 ini. Dimana untuk servis motor ini, keluhan awalnya adalah motor ini bunyinya kasar banget ya guys. Nah, kasar. Jadi langsung aja tadi kita bongkar guys permesinannya dan kita cek satu-satu nih. Jadi permasalahan utamanya itu adalah dari rumah koplingnya guys, yang udah habis guys. Itu hitungannya udah habis, udah parah lah itu. Nah, akibatnya gram-gramannya kan jadi kemana-mana tuh ya. Nah, dia tuh kesangkut di filter oli. Nah, filter oli ini yang fungsinya buat menyaring oli, itu karena dia penuh dengan gram-graman, jadinya dia terhambat olinya guys untuk berjalan. Jadi akibatnya bagian permesinannya tuh kurang pasokan olinya guys. Dan alhasil bagian permesinannya tuh banyak yang rungkat, dimulai dari headnya, terus nokennya, terus juga bagian pelatuknya ya Bang Adang ya. Pelatuknya juga kena. Nah, makanya guys jangan inilah ya, jangan sepelehin servis rutin loh, karena emang efeknya bisa jadi kayak gini guys, rungkat ke bagian yang lainnya. Nah, jadi tadi langsung aja kita ganti untuk seluruh bagian permesinannya yang harus diganti. Jadi kita langsung ganti guys. Jadi kita sekarang lagi bawa jalan-jalan nih setelah diganti untuk bagian yang perlu diganti guys. Dan kita cek apakah masih berisik atau enggak. Oke, kita jalan-jalan dulu guys. Nah, udah halus lagi kan suaranya, udah tenang baik, udah kids. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya, buat servis CB 150 ini. Dan total untuk servis CB 150 ini totalnya adalah 5.149.000 udah semuanya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya, dan nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau kita udah upload video Just Gang Jospar kita. Dan thank you yang udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas lo bocah. Yeah. Johan Garage di sini. Jos Gang Jospar.
Bengkel sebelah berani cuma pasang plug and play. Tinggal kolok gas bilang nih hasil oke. Padahal itu trik murahan mental kelas red.